Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Amitofo. Halo Sesiun semua dimanapun berada, kembali bersama saya Vina dan telah hadir bersama kita semua Mahaguru Sukawati Prasna. Amitofo Mahaguru. Amitofo Vina. Ya, Sesiun saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Api Homa yang akan dilaksanakan di Vihara Sukawati Prasna di bulan Mei 2025 ini, yang akan jatuh pada tanggal 25 Mei 2025 hari Minggu jam 1 siang dengan tema Dupa Rasa Dharma, Pemurnian dan Penyembuhan Bhagawati Tara Hijau. Masih edisi pengumpulan buah kebajikan oleh Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning Amanat Buddha Amitabha. Ya, kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan Mahaguru. Mahaguru, Adinata bulan Mei ini, Api Homa bulan Mei ini adalah Bhagawati Tara Hijau. Ya, betul sekali. Ya, mungkin sebagian masih kurang familiar ya, siapakah Bhagawati Tara Hijau ini, gitu kan. Dari kalau penampakan rupanya beliau sangat cantik gitu ya, sangat cantik dan anggun gitu. Mungkin Pak Guru bisa menjelaskan kepada kita siapakah beliau. Ya, mungkin Tara Hijau adalah suatu sosok makhluk suci yang tidak begitu familiar ya. Mungkin khususnya bagi kita ya Sukawati Tantra. Tapi sesungguhnya beliau ini merupakan salah satu makhluk suci yang sangat diagungkan di dalam Buddhisme ataupun khususnya Wajrayana itu sendiri, gitu ya. Karena kalau diingat-ingat lagi, mungkin kita pernah menggelar upacara Api Homa, tapi waktu itu 21 tara ya. Oh iya ya. Ya, jadi di 21 tara itu di tengah-tengahnya itu adalah tara hijau. Oh. Gitu ya. Jadi tara hijau itu bermanifestasi menjadi 21 tara yang mereka dengan warna yang berbeda, kemudian posisi duduk meditasinya yang berbeda juga, kemudian memegang Dharma Yudam ataupun bunga teratai warna apa juga yang berbeda gitu ya. Nah, ini tara hijau ya yang tertampak di hadapan kita ini ya. Iya. Ya, tubuhnya tentunya warnanya hijau ya. Iya. Ya, hijau ke biru-biruan sih sebenarnya. Oh. Hijau biru dia. Kenapa? Karena beliau ini di samping tubuhnya hijau, beliau memegang bunga utpala atau bunga teratai berwarna biru. Ya, kemudian kedua tangannya ini memegang utpala ya. Jadi yang satu tangan kirinya ini memegang sambil di depan dada satu kuntum bunga utpala, kemudian satu lagi di tangan yang bawah sambil membentuk mudra warada ya. Memberkahi ya kalau begini kan. Memberkahi kalau warada, kalau abaya itu memberkati. Ya. Beda ya, Beda. Memberkahi dan itu artinya memberikan berkah. okay. Gitu kan. Dan ini memberkati insan seperti itu. Bisa dengan pancaran sinarnya. Terus kemudian kalau warada itu memberkahi itu ada memberikan sesuatu hal yang positif untuk banyak insan. Seperti itu ya. Jadi tara hijau ini merupakan manifestasi ya dari air mata Avalokitesvara Bodhisattva ya. Waktu itu beliau mendengarkan dan juga mungkin saat meditasi mengetahui bagaimana penderitaan insan, jeritan mereka, tangisan mereka terhadap penderitaan yang mereka alami. Kemudian di saat meditasi memang sudah nggak ada perasaan lah mungkin ya. Perasaan itu kan memang diajarkan oleh Buddha Amitabha untuk supaya kita ubah menjadi rasa, bukan perasaan. Kalau perasaan itu kan berarti kita ada emosi, gitu. Kita menyaksikannya, melihat, mendengar, tapi dengan emosional gitu loh. Kalau perasaan seperti itu. Tapi kalau kita melihat, mendengar dengan rasa, maka itu tidak ada emosional. Jadi kita seakan melihat dan mendengar itu dengan rasa datar, perasaan datar, tapi bisa mengeluarkan air mata. Wah, dalam ya Magu. Dalam.
Membedakannya seperti apa? Membedakannya kita kita perasaan kita tuh tidak ada emosional Hmm. gitu. Jadi kita rasanya kayak seperti, datar aja gitu, kayak sepertinya biasa saja melihat itu, mendengar itu gitu, penderitaan insan. Tapi air mata ini mengalir mengalir terus. Nah, kemudian berubah menjadi sebenarnya tara hijau dan juga tara putih. Oh. Gitu. Ya, jadi Tara Hijau ini pun juga merupakan ibu dari para Buddha di tiga masa dan beliau juga merupakan permaisuri dari Amoghasiddhi, Dhyani Buddha. Gitu. Beliau adalah merupakan makhluk suci, disebut juga Bhagawati, disebut juga Bodhisattva, ya, yang bertujuan untuk menolong dan juga menyelamatkan insan ataupun makhluk hidup dari penderitaan. Makanya beliau terwujudkan dengan wujud welas asihnya, gitu ya. Seperti Avalokitesvara Bodhisattva. Berarti beliau ini merupakan manifestasi, bisa dibilang ya Maha Guru, Betul. manifestasi dari Avalokitesvara Bodhisattva. Bodhisattva. Dengan wujud seperti ini. Dan satunya lagi adalah Tara Tara putih. Putih. Tapi karena ini bulan Mei, kita dinatanya Adalah Tara Bhagawati. hijau. Kemudian mengenai temanya. Temanya adalah dupa, rasa dharma, pemurnian, dan penyembuhan Bhagawati Tara Hijau. Seperti bagaimana tuh Maha Guru? Pemurnian dan penyembuhan nih. Kayaknya komplit banget nih Maha Guru. Iya, ini bisa dibilang aspek dari permohonan dan juga keberhasilan di dalam sadhana Tara Hijau itu adalah sebenarnya melingkupi yang namanya tolak bala, terus kemudian penyembuhan penyakit, mungkin kesehatan, ya mungkin penyembuhan penyakitnya itu tuh lebih luas ya, tidak hanya penyakit fisik, tapi juga penyakit mental dan juga spiritual kita. Ya, kadang-kadang kita masih melatih diri, tapi kita masih terbawa oleh emosional kita gitu loh, emosi-emosi negatif kita gitu. Jadi beliau itu hendak memurnikannya gitu, memurnikan diri kita dari emosi-emosi negatif tersebut yang bisa menyebabkan kita mendapatkan halangan-halangan di dalam pelatihan diri kita. Nah, ataupun juga dalam menjalani kehidupan juga sama ya. Kalau kita menjalankan aktivitas sehari-hari juga dengan penuh emosional, amarah ya, macam-macam ya emosi negatif itu ya. Nah, itu tentunya akan membuat segala sesuatunya tidak berjalan dengan lancar dan malah bisa menimbulkan kehancuran. Maksudnya seperti itu. Nah, itu yang kadang kita tuh tidak menyadarinya, Maha Guru. Ternyata kadang bertanya, kok saya doanya belum terwujud gitu. Ada aja halangannya. Nah, kadang manusia itu kita itu bisa nggak sadar ternyata ada penyakit mentalnya mungkin seperti Iya, biasanya emosional. kita belum benar-benar memurnikan pikiran dan hati kita biasanya gitu, ya kan. Jadi pikiran sama hati kita itu masih ya diliputi oleh delusi, ya kan, oleh kekotoran batin, kilesa, ya kemudian juga emosi-emosi negatif yang masih melekat di dalam diri kita, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ada permohonan, mungkin juga ada harapan baik ke depannya, ya supaya juga para makhluk suci juga tidak salah untuk memberkahi kita kan. Nah, itu pun juga mereka mengajarkan kita supaya kita juga harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik terlebih dahulu gitu. Supaya berkah yang kita terima itu dari mereka itu benar-benar asalnya dari makhluk suci gitu, bukan dari sebenarnya hal-hal yang negatif yang bersumber dari pikiran dan juga batin kita yang terkotori. Seperti itu. Ya, sangat baik sekali ya temanya ini. Semoga kita semua tuh bisa berjodoh untuk hadir ya, dan Iya. mengikuti. Kan Kemudian di sini juga terdapat seperti biasa terdapat paket. Untuk paket pertama ada buah kebajikan. Dan buah kebajikan ini secara fisik ya Maha Guru, nanti secara spiritual akan diberikan saat upacara. upacara api homa Homa. dan akan diberikan oleh Bodhisattva Sukawati Praswa Kuning secara spiritual juga walaupun umat tersebut tidak hadir di wihara. Ya. Terus yang kedua adalah dupa dharmanya, rasa dharma ini. Dupa rasa Ya, yang
mau saya tanyakan nih Maha Guru, ini langsung jadi dapat ini dan ini ya Maha Guru, Iya, rupa dan dapat tempatnya. tempat dupa khusus yang untuk dupa rasa dharma ini gitu. Jadi di sini dupanya ini juga ada bertuliskan mantra ya. Om Mani Padme Hum. Oh. Ya, jadi ini Om Mani Padme Hum ini biasanya ya terkenalnya adalah mantra dari Avalokitesvara Bodhisattva ya, karena Tara Hijau ini juga merupakan manifestasi dari beliau ya. Jadi tujuannya pun juga tidak hanya untuk pemurnian, kemudian juga penyembuhan ya, tapi juga itu bisa memberikan kebaikan dan kebahagiaan bagi para makhluk di 6 alam menderita ya. Tahu ya, 6 alam menderita. Pokoknya dari alam neraka, dari alam setan kelaparan, alam binatang, alam asura, alam manusia, dan alam dewa. Seperti itu ya. Jadi semuanya mendapatkan manfaat yang positif. Kemudian pemakaiannya bagaimana nih Maha Guru? Saat khusus untuk sadhana beliau atau sadhana sehari-hari atau gimana? Lebih baik sih sadhana kepada beliau secara khusus gitu. Jadi kita menggunakan dupa khusus dari beliau ini dan kemudian kita memasangnya dan kita meletakkannya di tempat dupa ini, tempat dupa khusus gitu. Sehingga apa yang kita mohonkan kepada beliau itu lebih terarah dan juga terfokus seperti itu. Jadi kalau bisa sih yang nggak dicampur. Nggak dicampur. Jadi kalau misalnya mau sadhana, mungkin nanti ini di luar sadhana sehari-hari ya Maha Guru. Jadi ada sadhana khusus untuk Bhagawati Tara Hijau ini. Iya, betul. Bisa di luar dari sadhana rutin sehari-hari ya. Jadi dupa rasa dharma ya. Dupa. Nah, rasa dharma itu adalah kalau kan rasa dharma itu kan dari asap dupa itu ya, yang memurnikan segala sesuatu yang ada di sekitar, kemudian memurnikan pikiran, ucapan, perbuatan, dan juga batin kita ya. Nah, di samping itu juga rasa dharma itu juga merupakan satu chi ataupun energi gitu. Jadi energi yang akan bisa membantu membebaskan nadi-nadi kita yang tersumbat ya, nadi-nadi spiritual kita yang tersumbat, tidak hanya memurnikan pikiran kita ya kan, ucapan, perbuatan dan juga hati kita, tapi juga bisa meningkatkan energi ya spiritual dalam diri kita untuk bisa membantu menembus nadi-nadi spiritual kita seperti itu, supaya pelatihan diri kita pun juga bisa semakin lebih terarah dan juga bisa semakin berkembang. Kemudian sedikit nih Maha Guru, kalau misalnya sadhana khusus untuk beliau, artinya nanti visualisasinya gitu ketika sebelum meditasi gitu atau langsung meditasi aja atau ada visualisasi khusus gitu untuk biasa sih visualisasi umum itu kita di saat mungkin mengundang beliau 3 kali ya. Nah, kita di saat bermeditasi setelah menjapa mantra hati beliau ya sebanyak 108 kali ya. Kemudian kita bermeditasi dan baru kita bervisualisasi Tara Hijau muncul ya kasa. Ini Tara Hijau ini adalah merupakan satu perwujudan yang simple sekali ya, yang paling mudah untuk kita bayangkan biasanya ya kan. Perwujudannya nggak banyak terlalu rumit gitu ya. Tangannya cuma 2, kakinya 2, kepalanya juga di sini 1 aja ya. Nah, kalau yang mungkin yang lain kan ada 3 kepala, bahkan ada sampai 11 kepala ya. Kemudian tangannya juga bisa banyak kan. Nah, ini benar-benar simple. Ini benar-benar kita bisa membayangkan beliau lebih mudah ya. Dan beliau itu duduk meditasinya itu adalah setengah Padma, hampir mirip seperti Padmasambhava Guru ya, dengan kaki kanannya menginjak teratai ya. Jadi itu adalah merupakan salah satu postur meditasi yang menunjukkan satu kebebasan. Iya. Jadi dengan posisi seperti itu, beliau pun juga lebih bebas untuk memberi manfaat bagi banyak insan dan makhluk.
Ini boleh dilakukan setiap hari Maha Guru, sampai dupanya habis atau suka-suka, umat gitu atau gimana Maha Guru? Iya, sebenarnya sih bisa kita lakukan di saat kita mungkin ya ada permohonan Oh, khusus kepada iya. beliau, ya kan, yang berhubungan dengan aspek yang beliau berkahi gitu ya. Ya mungkin juga nggak, atau juga kita mau supaya kita memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan beliau, supaya beliau berkenan kepada kita. Seperti itu. Jadi kita mungkin bisa sadhana sama beliau setiap hari sampai tercipta yang namanya kontak batin ataupun kontak yoga, Mmm, seperti itu. Saat beliau muncul, nah itu kita membayangkan beliau memancarkan sinar warna hijau kepada kita, gitu. Nah, sehingga ya tubuh kita ini menjadi bersih, transparan, ya kan. Kemudian karma-karma buruk kita itu keluar dari tubuh seperti asap hitam yang keluar. oh Nah, gitu. kita lakukan itu secara terus-menerus, Mhm. nah nanti akan bisa membantu menembus batin dari tara hijau. Wah, ini berarti tergantung kebutuhan, insan tersebut, kalau mau semakin cepat terjalin, Iya, calon jodohnya boleh dilakukan tiap hari gitu iya, ya Maha Guru? betul. Karena dengan adanya ini ya, dupa rasa dharma ini, Mhm. itu juga akan bisa membantu mempercepat yang namanya eh, kontak yoga Kontak dengan yoga. beliau. Mmm, Karena kan ini kan adalah upacara yang memang beliau amanatkan seperti itu. iya. Kemudian, saya akan membacakan beberapa manfaatnya ya Maha Guru. Iya, Manfaat api homanya memurnikan dan membuka hati dan pikiran, kemudian menyembuhkan penyakit fisik, mental, dan spiritual, membangkitkan sifat kebudahan dalam diri, melindungi dari bahaya fisik, tekanan emosional dan hambatan spiritual, kemudian terhindar dari ketakutan dan bahaya yang kelihatan dan tidak kelihatan, kemudian menciptakan kedamaian, keteguhan, dan hubungan baik dengan energi kasih sayang, menjauhkan diri dari pengaruh negatif, dan menumbuhkan empati dan pengertian yang mendalam. Nah, dari manfaat ini ada yang mau saya tanyakan nih Maha Guru. Satu, iya silakan. membangkitkan sifat kebudahan dalam diri. Nah, itu apakah maksudnya sifat kebudahan yang seperti apa selain tadi ada yang untuk mungkin chi dari dalam tubuh gitu kan, Mhm. nadi-nadi. Nah, ini membangkitkan sifat kebudahan nih, saya Iya, penasaran. tentunya sifat kemudahan itu kan asalnya dari sifat sejati kita kan. Mhm, Nah, jadi kalau misalkan sifat sejati kita itu kadang mungkin belum terbangkitkan, belum muncul, ya itu mungkin juga sifat kemudahan kita pun juga belum benar-benar bisa eh, wah, muncul ataupun keluar seperti itu. Ya, jadi dengan ya itu tadi bahwa rasa dharma yang nyatu ke dalam diri kita, yang kemudian juga bisa menciptakan chi ataupun energi yang meningkat di dalam diri kita, membebaskan nadi-nadi spiritual kita. Nah, itu pun juga akan bisa membantu terbukanya yang namanya cakra-cakra dalam diri kita, khususnya mungkin cakra cakra dahi kita. Seperti itu. Cakra dahi itu adalah awal di mana sifat sejati kita itu terbangkitkan kan. hmm. Nah, barulah di situ akan muncul yang namanya sifat kemudahan. Wah, ini satu kesatuan nih Maha Guru. Pertama dibersihkan dulu, pemurnian dulu, Betul. penyembuhan dulu gitu. Setelah itu baru nanti satu-satu manfaatnya akan didapatkan. Iya, akan berproses dan berlanjut Ya, terus gitu. butuh kesabaran juga itu Maha Guru ya. Iya, berlatih itu tentunya butuh keyakinan, kemudian ketekunan, ya kan, ya keteguhan, ya, dan juga ya kesabaran itu Kesabaran. gitu, ya. Oke. Ya, bagi sesece yang ingin menyambung jodoh dengan Bhagawati Tara Hijau dapat mengikuti upacara Api Homa ini, mungkin bisa datang langsung atau berpartisipasi sebagai donatur. Di sini tersedia donatur pertama utama Api Homa Bhagawati Tara Hijau ini akan mendapatkan eh, buah kebajikan, dan yang kedua adalah donatur dupa rasa dharma pemurnian dan penyembuhan Bhagawati Tara Hijau akan mendapatkan dupa rasa dharma, dan yang ketiga adalah donatur sukarela. Nah, untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi
Pandita Loka Pasraya, Mahadarani, atau Suci Yang Maning. Iya. Oh iya. Ya. Mungkin sedikit saya mau memberikan informasi Mhm. ya mengenai buah kebajikan Oke. tersebut ya. Heeh. Biasanya dulu sebelum saya mendapatkan amanat dari Buddha Amitabha Mhm. untuk em, membawakan api homa ya dengan adanya buah kebajikan yang diberkahi oleh Bodhisattva Sukawati Prasnatuling kepada para donatur yang berjodoh gitu ya. Nah, di saat sebelum sebelum amanat ini, biasanya saya akan kalau misalkan ada sesuatu hal yang mohon bantuan ataupun pertolongan ya kan, itu di saat itu saya bisa kayak seperti memberikan buah kebajikan secara spiritual, secara otomatis gitu ya. Nah, ataupun juga buah kebajikan itu benar-benar bisa berfungsi dengan baik kalau misalkan saya memberikan begitu saja secara spiritual ya kan. Nah, tapi belakangan ini sejak ada amanat ini itu Bodhisattva Sukawati Prasnakuning sementara kayak seperti menutup jalur itu gitu. Ya, tertutup untuk jalur tersebut gitu kan. Jadi mungkin karena supaya bisa dilimpahkan untuk apa? Ya momen yang sekarang diamalkan oleh Buddha Amitabha. Oh. Ya, jadi mungkin ya ke sebuah kebajikannya supaya nggak cepat habis yang Lebih saya khusus miliki. ya, Guru ya. Jadinya lebih Karena khusus lagi ya ya. lebih khusus gitu kan. Heeh. Jadi saya Bodhisattva Sukawati Prasa Kuning itu tidak ada yang mungkin ada yang mau bantu atau apa gitu, kemudian saya biasanya kan ke sana kasih buah kebajikan secara otomatis gitu. Nah, itu nggak saat ini belum bisa gitu. Kayak Iya. kayak tertahan, kadang juga kalau misalkan saya usahakan untuk saya keluarin, itu kadang pun juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Karena udah disiapkan untuk khusus jadi ditutup sementara. Iya, momennya seperti itu. Itu yang saya alami sih, yang saya alami beberapa waktu ini ya. Oh, Ya sejak amanat ini diturunkan gitu. Cuma kan saya masih seperti kayak bertanya-tanya kenapa seperti itu gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya saya mendapatkan petunjuk gitu dari Buddha Amitabha mengenai hal ini. Jadi saya diinformasikan. Iya, oke. Berarti sangat beruntung ya kalau misalnya Sesiung Sece ini masih ada kesempatan gitu kan untuk menyambung jodoh mumpung masih edisi pengumpulan buah kebajikan gitu kan, masih diberikan. Jadi kalau misalnya mau menyambung jodoh silahkan ya Sesiung Sece seperti yang Maha Guru jelaskan kepada kita ternyata seperti itu. Jadi sudah dikhususkan gitu untuk setiap api homa jadi baru bisa diberikan gitu ya Maha Guru. Iya, betul. Terus juga ada lagi satu pertanyaan juga ya, yang ini ke saya. Dia bertanya, gimana kalau misalkan saya mengikuti donatur utama untuk buah kebajikan itu, tapi itu saya limpahkan untuk orang lain, gitu ya. Untuk orang lain, mungkin teman saya, gitu ya. Bukan keluarga gitu. Bukan, jadi tidak ada hubungan keluarga gitu. Jadi mungkin teman, mungkin orang lain yang mungkin dia merasa iba ataupun merasa kasihan terhadap orang tersebut gitu kan. Nah, kemudian dia berniat gitu untuk mendaftarkan mungkin namanya ya, dan supaya orang tersebut juga mendapatkan buah kebajikan tersebut. Jadi waktu itu saya ada memberitahukan bahwa hasil dari buah kebajikan bermanfaat buat mungkin teman-teman tersebut atau orang lain tersebut itu berdasarkan ketulusan hati kamu yang berdana untuk itu gitu. Jadi kalau misalkan memang itu benar-benar tulus, memang benar-benar dengan segenap hati, kemudian mungkin adinatanya berkenan, Bodhisattva Sukawati Prasnanya juga berkenan gitu kan ya. Jadi itu sepertinya juga bisa akan berfungsi baik bagi orang yang dilimpahkan buah kebajikan itu. Niatnya baik sekali Maha Guru. Ya. Ini tetap bisa dilimpahkan untuk orang yang kita kenal walaupun bukan diri kita gitu ya Maha Guru. Iya bisa. Cuman itu catatannya seperti itu ya. Catatannya yang memberikan harus dengan ketulusan yang penuh gitu. Betul. Baru bisa berfungsi. Kalau misalnya enggak, tetap balik untuk dirinya gitu Maha Guru. Atau cuma maksudnya nggak terlalu berefek atau gimana gitu. Iya, mungkin tidak begitu terlalu berefek yang maksimal seperti itu. Tapi kalau misalkan ketulusannya memang baik, ya itu akan berefek maksimal kepada orang tersebut. Nah, mengenai ini juga kemarin jadi saya ingat Maha Guru, ada pertanyaan yang begini, apakah saya mengikuti
menjadi maksudnya mendapatkan buah kebajikan ini, apakah saya misalnya sakit kan, pasti akan sembuh? Gitu. Pertanyaannya gitu. Jadi bertanya seperti itu, apakah saya dijamin akan sembuh seperti yang dijabarkan gitu kan, manfaatnya dan temanya gitu, tema Happy Homa tersebut gitu. Cuma saat itu saya, lagi ngobrol dengan teman rohaniwan, jadi kita menjelaskan gitu kan, maksudnya semua itu balik lagi tergantung Yang penting dari tidak ada keraguan, punya keyakinan yang sangat ya, kuat, ya, punya keteguhan hati. Nah, itu satu mujizat itu pasti akan terjadi gitu, ya. Jadi di saat kita mengikuti jalan para Buddha Bodhisattva, kita harus punya keyakinan yang sangat kuat dan juga teguh juga gitu. ya, Dan biasa kita manusia itu kan gampang ya terpengaruh gitu ya. sangat Jadi kadang pertamanya kita niatnya tulus ya, mungkin berdana atau apa gitu ya, kita tulus ya, saya benar-benar tulus. Tapi kemudian ada nih, ya kan, kiri ya kiri akan memberikan pengaruh ini, kanan memberikan pengaruh ini gitu ya. Nah itu misalnya mulai ada yang namanya kebimbangan. hmm, Nah sehingga apa yang tidak terwujud ataupun yang tidak bisa sesuai dengan apa yang ini kan, itu sebenarnya bukan bukan dari berkahnya gitu ya, tapi karena keraguan-raguan dan ketidakyakinan dia terhadap apa yang sudah dia lakukan dalam perdana itu gitu. balik lagi harus melihat ke dalam ya Maha Guru. Betul. Jadi tidak hanya melihat keluar nih penyebabnya ini, tapi lihatlah ke dalam. Iya, Bisa seperti itu. apakah kondisi batin dan pikiran kita itu benar-benar stabil dan kita itu tidak terpengaruh sedikit pun terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi ke arah yang negatif ya khususnya. Terpengaruh sedikit aja udah langsung ini ya Maha Guru. Goyang langsung udah nggak, ibaratnya tuh kalau dapat berkah 100% jadinya berkurang. Ya, betul sekali. Oke. Saya rasa mungkin ini penjelasannya sudah cukup ya Maha Guru Ya, mengenai tema upacara dan adinata upacara Api Homa bulan Mei 2025 ini. Semoga suci-suci semua dapat berjodoh dan dapat ikut menghadiri dan berpartisipasi dalam upacara Api Homa ini. Terima kasih. Om Sukawati Prastahum. Om Sukawati Prasnahum. Ami Ami Tofo. Tofo.